Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa nafsi ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum mutasaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salati kanat lahu tijaratun yaumal qiyamah wa nuran wa burhanan, wa man lam yuhafiz ala salati lam takun lahu tijaratun yaumal qiyamati wala nuran wala burhanan wala amana. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yamsahu ahadukum wajhuhu minat turabi idza sajada fis salati fa innal malaikata tusalli alaihi ma dama atharus sujud fi wajhihi wa jubhatihi. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, jamaah Masjid At-Tahirin, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwalah yang akan mengantarkan kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara ketakwaan kita adalah harus memelihara sholat yang 5 waktu. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi di atas, yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberikan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, dan orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka itu memelihara salatnya. Ayat tersebut di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah itu diberkahi dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran, dengan Al-Quran kita harus mengingatkan saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang beriman, tentu percaya kepada Al-Quran dan niscaya selalu memelihara sholatnya. Di sini saya menyampaikan bahwa menitik beratkan bahwa sholat 5 waktu adalah merupakan amalan atau perintah Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kalimat atau hadis bahwa amalan yang paling pertama kali dihisab, dinilai di akhirat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka
baiklah seluruh amal ibadahnya. Dan apabila sholatnya itu rusak, maka amal ibadahnya yang lain tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis Nabi, dalam rukun Islam, ya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjal baiti man istata ilaihi sabila. Jadi itu merupakan yang kedua dari rukun iman adalah salat. Nah, oleh karena itu salat ini menjadi perniagaan nanti di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, yang artinya siapa-siapa yang memelihara salat maka baginya mempunyai perniagaan pada hari kiamat, cahaya dan tanda bukti. Dan siapa-siapa yang tidak memelihara salat maka baginya tidak mempunyai perniagaan pada hari kiamat nanti. Juga tidak ada cahaya, tidak ada pembuktian, dan juga tidak aman pada di hari yaumil kiamah nanti. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa jika kita memelihara salat, maka kita pada hari kiamat kelak akan mempunyai perniagaan cahaya terang dan benderang. Bukti-bukti keimanan kita. Jika tidak, maka kita tidak akan mempunyai apa-apa di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian di sabda Nabi tadi disebutkan juga bahwa seorang di antara kamu jangan mengusap tanah katanya dan wajahnya ketika setelah sujud dalam sholat, karena sesungguhnya para malaikat membacakan sholawat atasnya selama bekas sujud itu masih ada di wajah dan keningnya. Maka hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pasir yang menempel di wajah kita bekas sujud dalam sholat itu mendapat barokah, hingga para malaikat akan selalu membacakan sholawat untuk kita selama pasir itu masih berada di kening kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka yang perlu kita ingat sekalian, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, bahwa jagalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sengaja meninggalkan atau sengaja menunda-nunda sehingga pada akhirnya kita akan lalai, akan ketinggalan sholat kita. Dari mulai bangun subuh, kemudian sampai zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sampai ketemu subuh lagi, kita jaga 5 waktu. Mudah-mudahan amalan kita yang lain Allah akan menghitung segala amal kita, karena sholat kita adalah baik. Maka demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini memberikan bermanfaat bagi kita semua dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiris syakirina lihamdi syukrih wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi bima hukmi wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fima ma'ashuna wa aslih lana akhirtana allati fiha ma'aduna waj'alil hayati ziyadatu lana fi kulli khairin waj'alil mauti raihatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba' wa min du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.